Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Ariko, NIM A610-2050. Saya dari Prodi Pendidikan Geografi kelas A, Fakultas FKIP. Di sini saya akan menjelaskan proyek warga negara, tugas mata kuliah Pancasila. Slide pertama di sini menjelaskan tentang lembar kerja 1. Berisi tentang identifikasi masalah. Yang pertama, adanya masalah sampah yang menyebabkan pencemaran lingkungan, mengganggu pemandangan, masalah kesehatan, dan menyebabkan banjir di Desa Bancar, Kecamatan Purbalingga. Yang kedua, kenaikan jumlah penduduk dan juga tingkat konsumsi terhadap barang-barang menyebabkan sampah semakin banyak setiap harinya. Yang ketiga, kesadaran masyarakat di Desa Bancar, Kecamatan Purbalingga perlu ditingkatkan. Yang keempat, tersedianya PKK di bank sampah perlu ditingkatkan kembali. Yang terakhir, masih kurangnya informasi di kalangan masyarakat bahwa sampah dapat dimanfaatkan menjadi produk yang memiliki. 2. Topik yang dipilih. Topik yang dipilih saya yaitu dampak yang ditimbulkan akibat buang sampah sembarangan di Desa Bancar, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Yang ketiga, relevansi topik dengan bidang studi. Dalam bidang studi pendidikan geografi juga membahas tentang lingkungan dan juga permasalahan-permasalahannya. Seperti salah satu contoh yaitu membuang sampah sembarangan yang nantinya akan menyebabkan masalah, salah satunya adalah banjir. Sebagai seorang mahasiswa pendidikan geografi dan juga calon guru harus mampu memberikan informasi dan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya buang sampah pada tempatnya, dan juga memberikan informasi tentang pengolahan sampah yang baik agar memiliki nilai jual yang tinggi sehingga akan meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Bancar. Yang keempat, relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila. Di dalam mata kuliah Pancasila, kita dapat mempelajari dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dampak dari pembuangan sampah secara sembarangan ini mengakibatkan berbagai permasalahan sosial dan juga agama. Dan sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita seharusnya dapat berpedoman pada nilai-nilai Pancasila untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat seperti berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menyelesaikan masalah agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menyelesaikan permasalahan sosial yang berhubungan dengan kemanusiaan. Yang ketiga, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat dengan musyawarah. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menyelesaikan masalah ekonomi terhadap kesenjangan sosial. Yang kelima, jenis produk. Jenis produk yang akan saya buat yaitu poster. Slide selanjutnya menjelaskan tentang lembar kerja kedua. Di sini berisi tentang informasi-informasi yang saya dapatkan. Informasi yang saya dapatkan berasal dari artikel jurnal dan juga berita dari media online. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu dari artikel jurnal. Dampak pembuangan sampah secara sembarangan menyebabkan pertama, dampak bagi kesehatan, yaitu penyakit diare, kolera dan juga tifus. Dapat menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat bercampur dengan air minum. Yang kedua, penyakit jamur dapat menyebar, misalnya jamur kulit. Selanjutnya, dampak bagi lingkungan. Cairan rembesan sampah yang masuk ke dalam drainase atau sungai dapat mencemari air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa spesies akan lenyap. Hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis. Penguraian sampah yang dibuang ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik, seperti metaba. Selain berbau kurang sedap, gas ini dalam konsentrasi tinggi dapat meledak. Yang ketiga, dampak terhadap keadaan sosial dan juga ekonomi, yaitu ada pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat, seperti bau yang tidak sedap dan pemandangan yang buruk karena sampah yang bertebaran di mana-mana.
Yang kedua, pembuangan sampah padat ke badan air dapat menyebabkan banjir. Selanjutnya, informasi yang saya dapatkan yaitu dari berita media online. Sampah merupakan masalah yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia. Tidak hanya di negara-negara berkembang saja, tetapi juga di negara-negara maju. Sampah selalu menjadi permasalahan. Membuang sampah sembarangan merupakan hal yang sering dilakukan oleh masyarakat. Padahal tidak jauh dari tempat itu ada tempat sampah. Sampah yang di pinggir jalan lebih banyak daripada sampah yang ada di tong sampah. Akibatnya, membuang sampah secara sembarangan tentu saja mengakibatkan kerugian yang tidak bisa dianggap sepele. Selanjutnya, ada langkah kerja ketiga yaitu langkah-langkah pembuatan produk proyek warga negara. Yang pertama yaitu menentukan topik. Yang kedua, mencari informasi secara lengkap. Yang ketiga, mencari ide untuk pembuatan poster. Dan yang keempat, menuangkan ide di dalam poster. Menentukan topik. Langkah pertama yang saya lakukan dalam membuat proyek warga negara ini yaitu menentukan topik. Menentukan topik juga harus yang sesuai dengan apa yang sudah dipelajari di mata kuliah Pancasila dan juga sesuai dengan apa yang dipelajari di Prodi Pendidikan Geografi. Seperti halnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan topik yang saya ambil yaitu dampak yang muncul akibat masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan. Mencari informasi. Langkah kedua yang saya lakukan yaitu mencari informasi tentang beberapa akibat yang muncul akibat pembuangan sampah sembarangan. Saya mencari informasi dari beberapa sumber yang mudah dan terpercaya, seperti jurnal dan juga berita dari media sosial. Yang ketiga, mencari ide untuk pembuatan poster. Setelah langkah pertama dan kedua selesai, selanjutnya yaitu mencari ide untuk pembuatan poster tentang buanglah sampah pada tempatnya. Mencari sumber ide untuk poster, saya memutuskan mencari dari Google dan juga Pinterest. Selanjutnya, menuangkan ide di dalam poster. Langkah selanjutnya atau langkah terakhir yang saya lakukan yaitu menuangkan ide dan memindahkan beberapa informasi yang sebelumnya sudah dicari-cari, kemudian saya tuangkan ke dalam poster. Dan untuk hasil yang maksimal, di sini saya memutuskan untuk membuat poster yang sederhana namun menarik untuk dibaca. Dan tentunya di dalam isinya dapat mudah dipahami oleh masyarakat agar nantinya apa yang saya inginkan dan saya tuangkan di dalam poster tersebut dapat diterima masyarakat dengan senang dan dilakukan pada kegiatan sehari-hari. Ini contoh poster yang saya buat. Di sini terdapat gambar ilustrasi orang-orang yang sedang berpegangan tangan antara satu dengan yang lainnya untuk menjaga bumi. Dan di dalam lingkaran tersebut juga terdapat ilustrasi gambar orang membuang sampah di tempat sampah. Arti yang dimaksud sebenarnya di sini adalah kita sebagai manusia yang tinggal di bumi harus selalu menjaga bumi dengan cara salah satunya yaitu tidak membuang sampah sembarangan agar tidak menimbulkan permasalahan atau bencana-bencana yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Dan juga di dalam poster tersebut sebenarnya juga menjelaskan bahwa dari berbagai latar belakang setiap orang yang berbeda, kita tetap harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain agar terciptanya negara yang damai dan aman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.